Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, seolah kita masuk hadis yang ke-203 dari 1000 hadis hafalan. Temanya kiamat semakin dekat. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhayyatil amanah, ketika sudah disia-siakannya amanat, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Qala, siapa tanya, kaifa idha'atuha, bagaimana penyia-nyiaan amanat itu? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, jawabnya, idza usnidal amru, apabila urusan diserahkan, ila ghairi ahli, kepada yang bukan ahlinya, yang tidak layak untuk memikul mengembannya. Fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Rawahul Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Di riwayat yang lain, sahabat tanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Sebelum dijawab, dia ditanya balik, madza a'dadta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Dia menjawab, saya tidak mengandalkan banyak aneka ragam peribadatan, cuma saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Jawaban Nabi sallam, al-mar'u ma'aman ahabba, orang akan dibersamakan dengan yang dicintainya. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, bukti kecerdasan sahabat radhiyallahu anhum. Artinya sahabat itu orang yang sangat cerdas. Tentunya dari sini kita akan dibimbing. Kalau pendahulumu, orang-orang yang menjadi percontohan di dalam perilaku menjalani kehidupan ini, mereka itu orang-orang yang cerdas, tentunya kamu juga harus menjadi orang yang cerdas. Apa tanda orang yang cerdas? Ada yang tanya, ayun nasi aqyas, siapa orang yang paling cerdas? Jawabnya,
aktsaruhum dzikran lil maut wasti'dadan laha. Orang yang paling banyak ingat kepada kematian dan menyiapkan bekal-bekalnya. Di lafaz yang lain, keterangan Nabi SAW, al-kayyisu man tana nafsahu wa amila lima batal maut. Orang dikatakan cerdas yang mau menundukkan nafsunya, muhasabah maknanya, menghitung ulang dan menyiapkan untuk kehidupan setelah hidup di dunia ini. Karena dunia tidak kekal, hanya sebentar, akan pindah ke alam kubur. Di sana hidup, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Berikut-berikutnya bumi diganti bumi yang lain, demikian juga langitnya, dan manusia dikumpulkan di mahsyar, dihadirkan jahanam. Orang kafir enggak ditimbang karena enggak punya kebaikan, langsung kecebur. Yang berpotensi masuk surga harus melintas dulu. Selamat tidaknya sesuai dengan bekal amalnya. Bekalnya cukup, ya bisa melintas. Bekalnya enggak cukup, ya kecebur. Nah, orang yang berpikir ke sana, itulah orang yang paling cerdas, dan sahabat orang yang paling cerdas. Karena sadar hidup di dunia enggak lama, di sana panjang, maka menyiapkan dan menyiapkan pembekalan. Tetapi pelajaran yang pertama, sahabat adalah orang yang sangat cerdas sebagai percontohan orang yang di dalam sukses menempuh kehidupan. Kita sebagai generasi berikutnya yang nyuntuh kepada mereka, maka kita pun juga harus jadi orang yang cerdas. Pelajaran nomor 2, arti as-sa'ah, makna bahasa as-sa'ah itu adalah saat itu, saatnya, wis wayai, dan sering diterjemahkan dengan kiamat. Kiamat punya makna koma, tegak, artinya putaran waktu yang telah disiapkan telah tiba, yaitu bergantinya bumi dengan bumi yang lain, demikian juga langitnya. Ketika bumi diganti, dihancurkan, berarti manusia dimatikan semuanya, diganti bumi yang lain, maka dia dibangkitkan, berada pada bumi yang lain, roh-roh dikembalikan ke tubuh, kemudian mereka hidup di alam yang lain. Itu makna as-sa'ah yang kadang diterjemahkan dengan kiamat, yaitu waktu putaran terakhir yang dijanjikan dan itu telah tiba. Itu yang kedua, tentang apa makna as-sa'ah. Lalu pelajaran yang ketiga, ketika ada yang tanya kapan terjadi, Nabi balik tanya, apa persiapanmu? Sehingga orang akan berusaha untuk menyiapkannya dan bersifat segera. Kenapa? Tanda kiamat semakin jelas dan akan semakin dekat. Karena bumi yang kita pijak akan segera lari. Makanya jangan dikejar-kejar. Kecuali mengambil hak secukupnya untuk perjalanan berikutnya. Saat yang orang sama lari, ternyata semakin dekat untuk menjemput. Makanya jemputlah itu. Dan banyak orang yang terlena. Karena kondisi akhir zaman, dunia dibentangkan. Kenapa? Karena mau tutup gudang, akan pindah kepada yang lain. Dipesankan, kamu jangan lomba untuk meraihnya. Karena saking besarnya ambisi, mereka menghalalkan segala cara supaya kamu nggak menjadi korban. Karena diantara bentuknya adalah Sungai Furat akan mengeluarkan batangan emas
dan semuanya ambisi. Setiap 100 orang semuanya ambisi, masing-masing mengatakan saya yang sukses, padahal yang selamat hanya satu, sisanya mati. Nah, matinya itu dalam keadaan apa? Maka dipesankan jauhilah, karena itu akan menyibukkan dan risikonya besar. Maka saat seperti itulah yang termasuk tanda-tanda kiamat, yaitu orang ketika berbuat sudah tidak peduli norma, sehingga yang ada adalah hanya nafsu. Sementara kiamat terjadi berada pada kondisi sejelek-jelek manusia. Siapa manusia terjelek? Yang dikuasai nafsu, meninggalkan norma. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, kapan itu terjadi? Jawabnya ketika amanat sudah disia-siakan, dipegang yang bukan ahlinya. Loh kenapa? Karena ambisi masing-masing memperebutkannya, seolah bila tidak rebutan tidak mendapatkannya. Yang kadang-kadang ada orang punya ungkapan yang butuh digali maknanya, jamanitan leraitan rakonangan. Ternyata di situ ketika orang itu berlomba, harapannya menang harus edan-edanan. Nah, apabila amanat diserahkan kepada wong sing enggak ngena seperti itu, apa yang terjadi? Dan ternyata kondisi seperti itu terlalu sering terjadi. Di kesempatan yang lain, yang pesan Nabi SAW, kalian nanti akan ambisi kepada jabatan, karena dianggap akan mendapatkan kepangkatan, sehingga seolah tidak peduli halal dan haram. Nah, ternyata kita bisa melihat sana sini sudah orang itu lomba, rebutan jabatan, rebutan dunia, sehingga dia tidak mencari sebagaimana wajarnya, tapi dikuasai hasad, yang sana sukses, sana sukses, sana sukses, sementara yang lainnya terhimpit, akhirnya meledak, sehingga terjadi penghancuran sana sini, dan banyak orang yang punya kepentingan, sehingga penjarahan, perampasan, pengrusakan itu ada di mana-mana. Nah, ternyata semua pihak itu soalnya itu adalah lomba untuk rebutan kepada yang seperti itu. Padahal itu adalah amanat, tugas yang nanti akan dihisab, tetapi diperlombakan untuk memenuhi selera dunianya. Sehingga ketika mendapatkannya bukannya syukur, tetapi mereka joget-jogetan untuk tanda pesta. Nah, inilah yang jelas akan menimbulkan petaka yang amat sangat besar. Makanya menghadapi hal seperti itu, orang itu harus ta'aruf menjadi orang Arab Badui, yaitu uzlah, meninggalkan sumber fitnah. Karena mau berbenah ya sebagai orang yang nggak akan didengar, nggak akan dilihat, nggak akan diperhatikan. Bila bersama akan terbawa. Makanya bila fitnah seperti itu terjadi, makanya jauhi. Maka pesan Nabi SAW, orang yang sembunyi lebih baik daripada orang yang menampakkan diri. Orang yang berada di dalam rumah lebih baik daripada orang yang di luar rumah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang cuma jalan lebih baik daripada yang lari. Kesimpulannya adalah ketika fitnah sudah membara, nasihat sudah enggak diperhatikan, orang baik sudah tidak dihargai, pengkhianat sudah dituankan, itu waktunya untuk ta'aruf, bergaya seperti orang Arab, yaitu menjauh, itu menjadi badui, menjauhi keramaian fitnah, karena enggak memberikan pengaruh, tapi akan dipengaruhi dan akan menjadi korban. Karena permasalahannya urusan sudah dipegang oleh mereka yang enggak punya kewenangan. Maka menghadapi seperti itu, orang harus
memegang apa yang disabdakan Nabi SAW, yaitu untuk menyelamatkan diri ketika nasihat sudah tidak didengar, nafsu yang sudah bicara, dan banyak mendoakan semoga dijaga, orang dibimbing, diberikan keistiqomahan, yang dengannya mereka akan menjadi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi beberapa pelajarannya. Walum suwab walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.